Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan jarak pada bangun ruang, yaitu di sini jarak antara titik dengan bidang. Nah, di sini contohnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitung jarak titik B ke bidang AFC. Ya. Langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, kita buat dulu sketsa gambarnya ya. Di sini kubus ABCD. Nah, kita gambar aja di sini kubusnya ya. Kita gambar kubus. Ya. Kubus di sini namanya ABCDEFGH ya. Untuk penamaannya jangan sampai salah ya. Dimulai dari pojok kiri bawah. Berbalik arah jarum jam ya. Jadi A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. EFGH-nya juga dari pojok kiri, pojok kirinya ya, yang sebelah atasnya. EFGH berarti di sini E, di sini F, di sini G, di sini H. Nah, panjang rusuknya jadi semua rusuknya sama, yaitu 6 cm di sini ya. Nah, di sini kita disuruh mencari atau menghitung jarak titik B. Titik B-nya ini di sini ya. Ke bidang AFC. Nah, AFC saya coba gambar dulu di sini AFC ACF. Nah, bentuknya berupa segitiga ya. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari jarak antara titik B ke AFC. Nah, AFC ini adalah bidang berbentuk segitiga yang terdapat dalam sebuah kubus. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama kita minta garis bantu dulu ya, yang menghubungkan antara titik B dengan AFC di sini. Nah, di sini untuk garis bantunya kita minta bantuan FB, dan di sini nanti kita akan minta bantuan lagi B ke garis tengah AC, di mana garis tengah AC nanti di sini kita namain titiknya misalkan O begitu ya. Nah, jadi intinya itu kita tarik garis di mana garisnya nanti itu kalau kita buat gambarnya itu berupa segitiga siku-siku. Nah, kalau B ke AFC ini kita minta bantuan FB dan BO. Nah, di sini nanti untuk segitiga yang terbentuk di sini ada segitiga FBO. Nah, segitiga FBO ini adalah segitiga yang berbentuk siku-siku. Atau di sini bisa saya keluarkan segitiga FBO-nya, karena kalau kita lihat dari sini mungkin tidak begitu terlihat jelas ya siku-sikunya ya. Tapi ini jelas segitiga siku-siku karena di sini FB dengan BO. BO ini adalah pertengahan dari BD. Dimana kalau ada sisi bagian alas dengan sisi tegaknya itu pasti kalau dalam sebuah kubus itu akan membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini untuk segitiganya saya keluarkan saja di sini. Segitiga yang terbentuk yaitu berupa segitiga siku-siku ya. Nah, siku-sikunya itu di B. Nah, yang atasnya di sini F, di sininya O. Nah, di sini jadi untuk AFC ini sendiri ini diwakilkan oleh garis FO ya. Dengan jaraknya nanti yang kita cari B ke FO. FO ini adalah perwakilan dari AFC. Nah, jadi nanti kita mencari B ke FO. B ke FO itu berarti yang tengah di sini nanti nih. Ya. Jarak dari B ke sini ya. Ini kita anggap aja nanti titiknya itu P ya. Nah, titik P misalkan. Jadi kita di sini hanya mencari BP. Nah, untuk langkah pertama dari segitiga FBO ini kita masukkan dulu ukurannya. FB kalau kita lihat di sini adalah rusuk dari kubus. Jadi FB-nya bisa kita tulis 6 cm ya. Untuk BO, nah BO-nya di sini adalah kalau kita perhatikan BO ini adalah setengah dari BD ya. Nah, BD itu adalah diagonal bidang ya.
Jadi bisa kita cari dulu di sini. Bintang yang pertama ya, cari BO. Cari BO. BO itu adalah setengah kali BD. Di mana BD itu adalah diagonal bidang bawah ya. Jadi bisa kita tulis setengah kali BD itu adalah diagonal bidang. Nah, rumus cepat diagonal bidang itu adalah S akar 2. Ya. S itu adalah rusuk. Berarti bisa kita peroleh di sini setengah dikali S-nya, rusuknya 6 ya. 6 akar 2. Jadi setengah kali 6 itu hasilnya 3 akar 2. Satuannya sentimeter. Jadi di sini BO-nya bisa kita tulis 3 akar 2 sentimeter. Nah, selanjutnya dari FBO ini, segitiga FBO, kita bisa juga langsung cari FO-nya. Di mana di sini segitiga yang terbentuk kan segitiga siku-siku ya. Kalau dalam segitiga siku-siku itu berlaku juga teorema Pitagoras. Nah, FO itu kalau dalam segitiga ini disebutnya sisi miring kalau dalam Pitagoras ya. Nah, berarti langkah selanjutnya kita cari FO ya. Cari FO. FO ini kalau dalam Pitagoras itu adalah sisi miring. Nah, saya tulis miring gitu aja ya. Berarti kalau dalam teorema Pitagoras, kalau mencari sisi miring itu sisi tegak ditambah mendatar setelah semuanya berbentuk kuadrat. Ini adalah teorema Pitagoras. Ya. Maka di sini sisi miringnya itu adalah FO ya. Maka FO kuadrat sama dengan tegaknya ini adalah FB. Kita tulis dulu FB kuadrat ditambah mendatarnya ini adalah BO atau OB. OB aja ya. OB kuadrat. BO juga boleh ya. Nah, maka FO kuadrat sama dengan FB-nya di sini 6, berarti 6 kuadrat ditambah OB-nya adalah 3 akar 2. 3 akar 2 yang dikuadratkan. Maka di sini hasilnya FO kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu 36 ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, cara menghitungnya satu persatu ya. 3 kuadrat dulu hasilnya 9 dikali akar 2 dikuadratkan itu hasilnya akar 4. Karena akar 2 kali akar 2 akar 4 kan ya. Atau langsung saja kalau akar dikuadratkan akarnya hilang. Jadi langsung aja 2. Sama saja ya. Kalau kamu nulis akar 4 juga akar 4 itu hasilnya 2. Jadi langsung saja 3 pangkat 2 itu 9. Akar 2 dikuadratkan itu 2. Jadi 9 kali 2 di sini. Maka FO kuadrat sama dengan 36 ditambah 18. Maka FO kuadrat sama dengan 36 tambah 18 54 ya. 54. Maka FO sama dengan kuadrat pindah ruas ya, jadi akar ya. Akar 54. Nah, berarti FO-nya di sini bisa kita tulis akar 54 cm. Jadi untuk FO ini kita sederhanakan langsung boleh, enggak juga tidak apa-apa. Karena di sini masih belum berupa hasil akhir ya. Jadi untuk penyederhanaan yang lebih sederhana lebih baik kalau menurut saya pribadi lebih enak nanti di akhirnya baru kita di jawaban akhirnya baru kita sederhanakan. Tapi kalau masih dalam perhitungan, kalau saya biasanya masih dalam bentuk biasa aja ya. Jadi tidak perlu disederhanakan dulu ya. Nah, di sini tinggal kita cari jarak nih BP ya. Kita tinggal nyari BP. Nah, di sini karena tidak muat, saya tambahkan kertasnya. Nah, di sini kita tinggal mencari BP. Bagaimana cara mencari BP? Nah, untuk mencari BP di sini bisa kita gunakan konsep dari mencari luas segitiga ya. Nah, salah satunya itu bisa juga menggunakan konsep yang lain. Nah, di sini yang pertama saya coba dulu dengan menggunakan konsep menghitung luas segitiga. Ya. Maka di sini bisa saya tulis. Nah, kita gunakan konsep dalam menghitung luas segitiga.
Jadi bisa kita katakan di sini luas segitiga sama dengan luas segitiga. Jadi kita anggap di sini segitiganya ada dua ya. Segitiga yang mana saja? Nah, segitiga yang pertama ini adalah segitiga yang posisi FBO-nya kita balik sehingga BP-nya ini adalah berupa tinggi. Jadi kalau saya gambar di sini kurang lebihnya seperti ini ya. Siku-siku di sini, ini B, ini F, ini O, nah ini P. Nah, di mana alasnya itu berupa FO dan tingginya berupa BP. Nah, itu segitiga yang pertama. Nah, segitiga yang kedua ini, nah segitiga siku-siku yang normal, FBO yang kita gambar tadi ya. Nah, di sini FBO-nya seperti ini saja. Ini O, ini B, ini F. Normal saja ya. Jadi alasnya itu OB atau BO, tingginya itu FB. Ya. Nah, di sini langsung saja. Luas segitiga itu rumusnya alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi ya. Sama dengan di sini juga luas segitiga sama, alas kali tinggi dibagi 2. Nah, karena sama-sama dibagi 2, langsung kita coret saja ya. Jadi tinggal kita langsung bandingkan saja alas kali tingginya. Nah, di sini untuk alasnya adalah FO ya. Alasnya adalah FO, tingginya adalah BP atau garis yang sedang kita cari ya. Nah, untuk segitiga yang ini alasnya itu adalah OB dikali tingginya adalah FB. Nah, bisa kita lanjutkan ya. FO-nya di sini tadi kita ketahui FO-nya itu akar 54 dikali BP-nya ini yang kita cari. Kita tulis saja BP sama dengan OB-nya di sini adalah 3 akar 2. 3 akar 2 dikali FB-nya adalah 6. Nah, di sini bisa kita cari, maka BP sama dengan langsung kita kalikan dulu ya. Berarti akar 54 kali BP sama dengan 3 akar 2 kali 6. 3 kali 6 18, akar 2-nya tetap akar 2 ya. Maka BP di sini bisa kita peroleh 18 akar 2 per akar 54. Nah, sampai sini bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, di sini karena ada akar dengan akar, ini sebenarnya bisa disederhanakan ya, bisa kita coret ya. 18-nya ada di samping, berarti kita tulis saja seperti ini, 18 akar 2 per 54. Sama-sama dibagi 2 ya. Nah, atas bagi 2, bawah bagi 2, maka hasilnya 18 akar 1 per 27. Ya, 1 per 27. Ya, jadi 18-nya geser dulu, ini akarnya dijadikan 1, akar 2 per akar 54, 18-nya tetap, akar disederhanakan, yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2, 2 bagi 2 1, 54 bagi 2 27. Sama dengan 18. Nah, yang di atas ini akar 1. Nah, kita gabungkan lagi per akar 27. Nah, saya ke ataskan karena nggak muat ya. Nah, maka kita lanjutkan. Nah, akar 1 itu 1 ya. Jadi bisa kita tulis 18 per akar 27. Nah, sampai sini berarti tinggal kita rasionalkan saja ya. Karena di bawahnya masih mengandung akar ya. Saya fullkan saja sini supaya lebih muat lagi ya. Nah, kita rasionalkan, berarti kita kalikan akar yang ada di bawah nih. Berarti akar 27 per akar 27. Nah, sama dengan 18 kali akar 27 berarti 18 akar 27 per akar 27 dikali akar 27. Nah, karena di sini akarnya sama ya, langsung aja akarnya hilang, langsung 27. Nah, 27 sendiri ini bisa disederhanakan nih. 27 dibagi 2 nggak bisa ya, dibagi 3 dapat 9, dibagi 3 dapat 3, berarti 3, 3. Maka di sini 18 akar
3 kali 3 kali 3 per 27. Nah, karena ada angka yang sama, nih kita coret ya. Maka 18 dikali, karena sama, langsung 3 keluar. Akar 3 per 27. Nah, sampai sini tinggal kita sederhanakan aja. Sederhanakan untuk yang terakhir ya. Jadi ini dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 9. Nah, ini bisa dibagi lagi nih. Dibagi 9, dibagi 9, dibagi 9 dapat 1, dibagi 9 dapat 2. Nah, jadi langsung hasil akhirnya di sini bisa kita tulis. Nah, berarti udah per 1 ya. Per 1 kita anggap aja kalau semua bilangan kalau dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri kan ya. Jadi langsung saja 2 kali 1 2, 2 akar 3. Berarti langsung hasil akhirnya 2 akar 3 satuannya sentimeter. Jadi inilah jarak tadi ya. Jarak antara titik B ke bidang AFC. Jadi diwakilkan oleh BP. BP-nya itu tadi kita ketemu, BP-nya itu nilainya adalah 2 akar 3 cm. Nah, ini kalau dengan menggunakan cara panjang ya. Nah, cara konsep dengan membedah bangunnya terlebih dahulu. Tapi untuk soal ini sebenarnya ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya, nah di sini saya berikan cara cepatnya. Nah, untuk cara cepat mengerjakan soal seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya kasih catatan kecil ya, note. Nah, kalau gambarnya seperti ini mungkin tidak begitu kelihatan ya. Ini saya gambar baru lagi. Nah, saya gambar baru lagi ya. Nah, di sini kita misalkan ada kubus yang sama nih. Ini supaya nanti konsepnya bisa masuk. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalkan supaya lebih kelihatan lagi, intinya kan di sini sebuah titik ke bidang yang berbentuk segitiga di dalam kubus kan ya, supaya lebih kelihatan jelas. Nah, di sini saya misalkan titik C dengan BDG ya. Nah, BDG ini juga adalah bidang berbentuk segitiga di dalam sebuah kubus. Jadi intinya ada rumus cepat untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Jadi kalau ada sebuah titik, kita mencari sebuah titik ke segitiga yang bentuknya seperti ini tentunya ya. Titik ke sebuah segitiga yang terbentuk dalam sebuah kubus ya. Segitiganya itu bisa macam-macam ya, bisa BDG, bisa juga di sini ada misalkan AFH di sini. Ya, jadi kalau yang sejajar itu, segitiga yang sejajar yang bisa dibuat dari sebuah kubus itu ada 2. Kalau enggak ya tadi AFC. Nah, segitiga satu lagi itu bisa EGD ya, bisa juga, cuman gambarnya tidak begitu kelihatan kalau EGD ya. Yang lebih kelihatan sini aja nih. Ya, C ke BDG, nah, E ke AFH atau C ke AFH juga bisa, E ke BDG juga bisa. Ya. Itu rumus cepatnya ya. Rumus cepatnya di sini saya tulis. Rumusnya C ke BDG ya, itu rumus cepatnya adalah 1/3 dikali diagonal ruang, dimana diagonal ruang kubus sendiri di sini saya tulis ya, diagonal ruang kubus DR kubus itu rumus cepatnya adalah S akar 3. Ini rumus cepat nih, DR kubus, diagonal ruang kubus ya. C ke BDG itu 1/3 diagonal ruang ya. Kalau C ke AFH di sini nanti, kalau C ke AFH ke segitiga yang agak berjauhan itu bagiannya adalah 2/3 kali diagonal ruang ya. Jadi kalau C ke BDG 1/3 kali diagonal ruang. Kalau C ke AFH itu 2/3 kali diagonal ruang. Berlaku juga sebaliknya. Kalau E ke AFH itu 1/3, E ke BDG itu 2/3. Jadi intinya bagiannya itu dari titik ke segitiga 1/3, dari segitiga ke segitiga 1/3, dari segitiga ke titik ini juga 1/3.
Nah, ini sedikit rumus cepat yang bisa dipakai kalau misalkan ada titik bertemu dengan bidang yang berbentuk segitiga, ya. Atau kalau mau kita coba cara cepatnya, ya, cara lain dengan menggunakan soal yang tadi, ya. Jadi langsung saja. Tadi berarti B ke AFC. Berarti segitiganya dekat, ya. Jadi maaf, B, ya. B ke AFC. Nah, saya lanjutkan ya. B ke AFC itu berarti bagiannya dari soal ini, ya. Kita coba gunakan rumus cepat yang barusan saya jelaskan, ya. Jadi B ke AFC ini adalah titik ke segitiga yang terdekat. Berarti di sini rumus yang kita pakai adalah sepertiga kali diagonal ruang, ya. Diagonal ruang kubus itu tadi S akar 3, ya. Jadi kalau B ke AFC itu berarti sepertiga kali diagonal ruang. Jadi langsung, ya. Nah, maka hasilnya di sini 1/3 kali diagonal ruang kubus itu S akar 3. Nah, maka hasilnya 1/3 kali S. S itu adalah rusuk. Rusuknya adalah 6 cm, ya. Langsung berarti S akar 3 berarti 6 akar 3. Maka di sini bisa kita bagi, ya. 1 kali 6, 6 bagi 3, 2. Berarti hasilnya 2 akar 3. Satuannya cm. Jadi kalau menggunakan cara cepat ini, tidak perlu kita membedah gambarnya seperti tadi, ya. Jadi langsung bisa kita pakai konsep 1/3 dengan 2/3 ini. Titik ke segitiga yang terdekat atau titik ke segitiga yang terjauh dari segitiga yang berada di dalam kubus, ya. Nah, begitulah penjelasan contoh yang berkaitan dengan jarak pada bangun ruang, yaitu jarak antara titik dengan bidang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.